penutup ini ya dari Kaprodi ya. Ya. Firza ya. Ya, siap. Oke. Silakan Mbak Titin, monggo dinilai. Yuk Mbak Titin yuk. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Amin Nasir selaku Kaprodi PBA IAIN Kudus. Yang kami hormati Ustadz Azwar Annas, Ustadzah Nujumun Niswah, dan Ustadz Miftahul Huda selaku pemateri kurma pada tahun ini. Tak lupa para peserta kurma pada sore hari ini yang kami banggakan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertemu dan mengikuti acara kurma pertemuan keempat. Semoga pertemuan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Pada pertemuan keempat kali ini, saya selaku moderator dan tak lupa kita juga dibimbing dan ditemani oleh Ustadz Miftahul Huda selaku pemateri acara kurma pada sore hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas yaitu mengenai bersama menyemai spirit Ramadan. Baik, mohon izin Ustadz Miftah. Jadi nanti Ustadz Miftah menyampaikan materi kurang lebih selama 30 menit, kira-kira sampai pukul 14.30 nggih Ustadz. Begitu bisa dimulai sekarang ya Ustadz? Ya, baik. Ya. Baik, kepada Ustadz Miftah, kami persilahkan untuk menyampaikan materi sesuai tema yang telah disiapkan. Monggo Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Fadilatul kiram, Ra'isul Qism Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah Al-Ustadz Amin Nasir Al-Majistir wa kadzalika al-asatidz wal asatidzah al-'izza al-Ustadz Azwar Annas Al-Majistir wal Ustadzah Nujumun Niswah Al-Majistir wal ansa askurukum jazila syukr ila Rais Ittihadut Thalabah li Qism Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah akhina Irza Maulana Al-Arif wa jami'il a'dha min HMPS ya. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhil fursah wa asa ayyakuna hadzal liqa'an thayyiban wa liqa'an mubarakan amin Allahumma amin. Tashilan li wa tafhiman lakum fil lughah al-Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat dan nikmat panjang umur yang mana hingga pada akhir di bulan Ramadan ini kita masih semangat dan masih fit ya tanpa ada satu halangan apapun. Kemudian pada teman-teman HMPS ya yang telah memfasilitasi ya yang telah
memfasilitasi dan menyiapkan segala macam persiapan dalam rangka untuk melaksanakan sesi kurma ini dari awal Ramadan kemarin hingga akhir hari ini. Mudah-mudahan amal perbuatan ataupun jerih payah yang mungkin telah dilakukan tercatat oleh Allah sebagai amal soleh solihat. Amin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan sore hari ini tak terasa kita semua sudah berada di penghujung atau di sepertiga akhir bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Jadi dan tidak terasa pula aroma ataupun euforia bulan Syawal atau yang di masyarakat kita lebih familiar dikenal dengan Lebaran itu sudah sangat terasa sekali baik di rumah ataupun apalagi kalau di jalanan begitu ya. Artinya apa? Artinya bulan agung ini sebentar lagi akan berpamitan dan meninggalkan kita semua, tentunya dengan sejuta pelajaran dan juga sejuta kebaikan yang ada di dalamnya, yang itu semua sebagai hadiah dari Allah untuk kita umat manusia. Teman-teman semua, jadi ibarat suatu perlombaan atau suatu kompetisi, Ramadan ini adalah memberikan 3 etape gitu ya. Bagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya etape yang pertama alhamdulillah kita sudah lampaui bersama di mana pada saat yang pertama itu 10 hari pertama Allah memberikan curahan rahmat kepada kita semua Atas dasar keikhlasan itu, atas dasar niat dan ikhlas itu, kita menunaikan ibadah puasa dengan diikuti dengan berbagai macam amaliyah di dalamnya. Kemudian etape yang kedua, yakni adalah memberikan maghfirah memberikan ampunan kepada kita yakni ampunan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia al-insan fi mahallil khata' wa nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya lupa dan kesalahan gitu ya. Jadi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang maksum, karena yang maksum ini hanyalah nabi gitu. Sebagai seorang manusia biasa, tentunya kita banyak melakukan kesalahan ataupun dosa selama 11 hari ke belakang, yang mana pada bulan Ramadan ini Allah memberikan fasilitas maghfirah itu Apakah kita mau mengambil atau memanfaatkan maghfirah itu nah, itu kita sebagai hamba Allah sudah memberikan Masuk kepada etapa yang ketiga ini etapa yang ketiga sebagaimana kalau kita menyaksikan suatu kompetisi misalnya F1 ataupun GP etapa yang ketiga ini adalah etapa-etapa yang sangat menentukan gitu etapa-etapa yang sangat menentukan. Bahkan seorang Valentino Rossi kalau misalnya dia berkompetisi seringkali kan kalau kita lihat di lap-lap pertama itu sering dia berada di pole yang kedua, ketiga, keempat. Tapi pada lap-lap yang terakhir menjelang lap yang ke-20, 21, 22 itu dia bisa menikung rival-rivalnya sehingga pada akhirnya di finish yang terakhir itu dia bisa berada di urutan yang terdepan. Begitulah Ramadan itu adalah suatu hiasan ataupun kinayah yang bisa kita juga lakukan pada bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena di akhir inilah Allah memberikan suatu fasilitas atau memberikan suatu istilahnya ujroh yang sangat besar di sepertiga yang kita tahu bahwasanya di sepertiga yang terakhir ini ada satu momen
yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita bisa untuk berusaha ya, berikhtiar untuk menjemput ya malam Qadar itu ya. Marilah kita bersama-sama mengkaji dan bersama pada kesempatan sore hari ini. Ya, pada Ramadan ya, pada Ramadan yang akhir ini kita bersama-sama berkontemplasi ya, kita sama-sama bermuhasabah diri ya, sampai sejauh mana amaliyah dan kualitas bulan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini. Mungkin pada sesi-sesi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh para asatidz wal asatidah ya, bagaimana Ustadz Aswar telah menyampaikan bahwasanya wilayah Ramadan ini adalah wilayah private. Jadi ibadah yang sifatnya adalah privacy ya. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa melihat terkecuali hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu dalam rangka muhasabah Ramadan ini ya kita sendiri yang bisa meraba-raba ataupun bisa menerka-nerka kira-kira sampai di mana kualitas ibadah puasa kita ini dibandingkan dengan kualitas ibadah Ramadan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk apakah kita merasa cukup ya? Kita merasa cukup sebagai seorang yang awam ya, sebagai seorang puasa yang awam, yakni puasa yang hanya menahan lapar dan menahan dari makan dan minum serta tidak melakukan berhubungan suami istri di siang hari dan lain sebagainya. Apakah hanya di situ kita menjadi seorang yang awam, yang sangat umum sekali. Bahkan sampai tersebut jangan sampai kita tergolong terhadap orang-orang yang melakukan ibadah puasa akan tetapi tidak mendapatkan suatu hal kecuali lapar dan haus ya, karena hari itu juga sudah disinyalir oleh baginda Nabi kita ya, kamin shaim laisa lahu fi siyamihi ilal ju' wal 'aths. Jadi begitu banyak dari umat Muhammad ini yang melaksanakan ibadah puasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa terkecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Kemudian yang kedua, apakah kita akan menjadikan ya puasa kita di tahun ini adalah puasa layaknya orang-orang yang khusus gitu ya. Ya ini di samping kita menjaga atau menahan diri dari makan ya, dari minum dan juga dari hal-hal yang diharamkan di siang hari, tetapi kita juga menjaga pendengaran kita juga menjaga penglihatan kita, lisan kita, tangan kita dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, ini apakah kita mau menjadikan puasa kita ini sebagai orang yang satu tingkat lebih baik dibandingkan dengan puasanya orang-orang awam. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga ya, apakah kita akan menjadikan ya puasa kita ini sebagai puasanya orang-orang yang VIP, katakanlah seperti itu. Nah, jadi di atasnya khawas ya, ada khawasul khawas. Yang menurut Imam Ghazali bahwasanya tingkatan khawasul khawas ini hanya bisa dicapai ya oleh para rasul utusan Allah ya. Meskipun demikian ya tidak ada salahnya apabila kita ya sebagai umat Muhammad diberikan fasilitas, kita bisa berikhtiar, kita bisa berusaha dan kita ingin bagaimana kualitas ibadah Ramadan kita ini ya tidak hanya sebatas hanya sebagai orang awam dan juga orang-orang yang khusus yang khawas, tapi kita bisa lebih meningkat lebih baik lagi jadi khawasul khawas. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam hari-hari terakhir ya, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya mungkin pada saat-saat dahulu ya, ketika zaman-zaman Nabi ya, bagaimana ketika hari-hari terakhir ya, bulan-bulan Ramadan itu banyak para sahabat yang mungkin menangis ya, di dalam ibadah mereka menangis ya. Kemudian kenapa mereka menangis? Karena mereka akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Hal ini sangat bertolak belakang ya, dengan fenomena pada saat ini ya gitu. Jadi sebagaimana kemarin Ustaz Amin juga telah disampaikan ya,
Jadi di saat-saat mulai pertengahan hingga akhir ya, itu sudah banyak orang-orang yang eh, merayakan euforia mereka. Jadi sudah banyak mereka yang sudah bukan lagi ke tempat ibadah ya, bukan ke masjid, musola atau menderes lagi ya, menambah kuantitas bacaan Quran, akan tapi mereka sudah banyak ke pusat perbelanjaan ya, mencari sandangan-sandangan yang baru gitu ya. Jadi Lebaran identik dengan baju-baju baru ya. Itu ya. Nah, ini juga bisa kita saksikan bersama ya di di sekitar kita ya. Kalau di lingkungan Kudus ini ya, mulai dari depan rumah saya itu, dari mulai Perambatan hingga sampai ke Simpang 7 ya, bagaimana kalau suasana setelah asar gitu ya, sore hari ya, jadi begitu padatnya lalu lintas. Nah, kemudian kita lihat di mal-mal di Ramayana ya, kemudian di Matahari ya, parkirannya sudah Masya Allah sudah luar biasa ya, tidak kuat menampung eh, kantong-kantong parkirnya itu. Itu karena apa? Karena memang ini apa, mindset masyarakat kita bahwasanya Lebaran itu diidentikan dengan segala sesuatu yang baru gitu, bahwasanya pakaian baru, kemudian mungkin pecinya baru, sarungnya baru. Jadi itu semua ya yang terjadi belakangan ini. Padahal kita tahu ya, laisal aid liman la bisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu yazid ya. Bahwasanya bukanlah seorang yang merayakan Id itu adalah dengan berpakaian baru ya, akan tetapi al-Aid, esensi dari hari Idul Fitri itu adalah mereka yang ketaatannya bertambah. Karena itu hal-hal yang demikian itu kita sebagai generasi muda ya, teman-teman sebagai generasi muda dan kita semua, kita bisa memahamkan ya kepada setidaknya keluarga kecil kita ya, keluarga kita, teman-teman kita, bahwasanya euforia terkait dengan Lebaran itu bisa kita netralisir lah, dan lebih baik bisa kita manfaatkan ya dengan meningkatkan kualitas spiritual kita ya, mungkin kita bisa menambah ya jumlah kuantitas bacaan Quran kita, kemudian kita bisa lebih banyak di rumah misalnya kita belajar, kemudian kita bermanfaat dan berfaedah. Teman-teman semua, kajian kurma pada kesempatan sore hari ini ya, satu hal yang kemarin juga pernah disampaikan oleh Ustaz Amin, bahwasanya di dalam Ramadan ini ada satu peristiwa penting ya, yakni di dalamnya adalah diturunkannya ya sumber pedoman kita. Kalau kemarin Ustaz Amin sudah membahas dari keajaiban dan juga fadilatul Quran ya. Nah, memang di dalam Al-Quran ini esensi yang paling besar ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kita tahu ya, Al-Quran ini akan sumber petunjuk kita yang memang semua ya problematika hidup itu sudah ada dan sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran ya. Kalau di dalam modern ya, pengalaman dulu kemarin sebelum saya ya di kampus gitu ya, jadi hidup di kota-kota besar gitu ya, di kota-kota besar di Jakarta, kemudian dengan segala macam kemewahan ya, mungkin posisi strategis dia sudah mendapatkan jabatan-jabatan di puncak ya. Pada akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya kehidupan kemudian dunia yang telah mereka dapatkan itu tidak terasa hampa dan terasa tidak jelas kalau misalnya dia tanpa berbekal dengan Al-Quran. Oleh karena itu banyak sekali ya fenomena-fenomena besar ya, orang itu yang les dengan pekerjaan, kemudian fenomena-fenomena orang bisa mengalami ketidakfokusan hidup ya, karena mereka tidak mengenal Al-Quran. Jadi banyak misalnya akhlak mereka ya, misalnya di dalam kegiatan meeting, di dalam kegiatan pertemuan ya, jauh dari adab-adab yang memang itu dituntunkan di dalam Al-Quran. Karena itu kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai mahasiswa
yang memang kita mengkaji bahasa, di mana bahasa ini adalah alatnya, alat yang dipakai di dalam bahasa Al-Qur'an. Kita sudah selayaknya ya, kita di samping kita membaca ya, kita juga mentadaburi dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, karena kemajuan ataupun keemasan ya, peradaban umat Islam yang dulu pernah diraih dan pernah dinikmati oleh Islam itu karena apa? Karena kehidupan, kemudian karena peraturan-peraturan ya, itu semuanya bersumber kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak menjadi suatu pertanyaan yang ini apabila kenapa di saat ini ya, kondisi masyarakat kita itu, masyarakat Islam mengalami kejumutan, mengalami ketertinggalan ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa, karena memang ya secara mayoritas ya kita ini berjumlah banyak ya, akan tetapi nilai-nilai ya yang kita lakukan ya di dalam kehidupan keseharian itu sangat jauh dari Al-Qur'an. Bahkan mungkin negara di luar Islam yang notabene mereka ya, nilai-nilai mereka itu berdasarkan dilandasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu hal-hal yang ada yang perlu kita pahami ya terkait dengan Al-Qur'an. Kemudian menjelang akhir Ramadan ini ya, hal yang perlu kita lakukan di mana kita ini menyemaikan ya, ya spirit Ramadan ini agar tetap terjaga dan tetap lestari ya pada bulan selain Ramadan ya. Mungkin kalau kemarin ya, saya kemarin membaca di status WA ya dari teman-teman ya, dari mungkin kayaknya El Fawaid gitu ya. Ya dengan quote-nya, apabila apabila amaliyah yang kita kerjakan ini karena bulan Ramadan, maka sebentar lagi Ramadan itu akan hilang ya. Tapi apabila amal kebaikan atau amaliyah yang kita lakukan ini karena Allah, maka insya Allah ya di luar Ramadan pun ya hal itu akan tetap kita lakukan ya. Begitu ya kemarin sepertinya ya, punya El Fawaid ya. Mungkin redaksinya tidak sama persis ya, tapi intinya seperti Ustaz. itu. Ya. Kalau misalnya ini setelah, jangan lupa ya, jangan lupakan ya, aku puasa ini ya karena aku nanti akan datang menghampirimu kembali ya. Nah, itu. Ini apa? Ketentuan yang masih diberikan kesehatan. Nah, hal yang pertama yang kita yang bisa kita semaikan di dalam diri kita, menjaga ruh saum kita. Nah, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan ini, yang paling dekat nanti bisa kita lakukan adalah kita sesuai dengan ajaran Nabi ya, kita melaksanakan puasa 6 hari ya, dan ya gitu. Ya. Karena aku nanti akan menghampirimu ya, paling dekat ya, yakni selama 6 hari di bulan Syawal itu. Ya, agar apa? Agar kamu itu nanti senantiasa dekat dengan aku ya. Nah, di samping itu kemudian akan lebih dekat lagi ya apabila kita itu melaksanakan puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunnah yang lain, misalnya puasa hari Senin Kamis ya, atau mungkin puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari ya pada setiap bulannya, tanggal 13, 14 ya. Dan puasa-puasa misalnya puasa hari Arafah, puasa Asyura dan lain-lain ya. Ini merupakan salah satu untuk spirit kita, ikhtiar kita dalam menjaga ya, dalam menyemaikan spirit bulan Ramadan ini agar tidak hilang. Jadi tidak hanya puasa di 1 tahun sekali pada bulan Ramadan, akan tetapi kita ikuti ya dengan puasa-puasa sunnah yang lain ya. Berurutan dari 6 hari bulan Syawal, kemudian pada bulan Asyura, kemudian Senin Kamis dan lain-lain. Nah, ini harapannya apa? Harapan kita selalu lebih dekat dengan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian
yang kedua ya, yang kedua dalam upaya untuk menyemai ya spirit Ramadan itu, atau mungkin pesan yang disampaikan oleh Ramadan kepada kita, ya ini adalah apabila Ramadan itu pergi ya, janganlah engkau atau kita biarkan ya kitab suci kita ya, Al-Quran kita itu hanya sebagai pajangan ya, hanya sebagai pajangan ataupun sebagai hiasan di lemari-lemari kita ya. Jadi bagaimana yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ya. Jadi dekat dengan Al-Quran ya, mungkin yang biasanya itu membacanya satu hari hanya beberapa lembar ya, pada bulan Ramadan ini kita bahkan satu atau dua kali ya khatam ya, mungkin kalau Ustadz Amin bisa berkali-kali gitu ya gitu. Jadi hal itu yang perlu kita dawamkan. Bagaimana kita tahu bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan kuantitas ya. Jadi meskipun sedikit tapi itu sifatnya mudah wamah, nah itu lebih dicintai oleh Allah gitu. Wa in qalla gitu ya. Meskipun sedikit, jika itu continue itu lebih disukai daripada yang jumlahnya banyak tapi dilakukan hanya satu kali. Ya. Karena itu Al-Quran kita ya, bacaan-bacaan Quran kita ya, itu seyogianya kita teruskan ya, kita teruskan terus kita di rumah ya, tidaknya satu hari satu juz ya, atau mungkin kalau hari biasanya itu hanya satu rukuk satu ain ya, mungkin setelah Ramadan ini bisa kita tingkatkan minimal sama atau mungkin bisa lebih baik ya, bisa kuantitasnya lebih banyak. Nah itu karena apa? Karena dengan bacaan itu, karena Al-Quran ini kan luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan suatu apapun gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa menanding Al-Quran. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca artikel bahasa Inggris, ya, ketika itu dibacakan ya, atau kita mungkin mendengarkan ya bahasa Inggris ataupun bahasa asing lain, ya, ketika kita tidak tahu artinya, ya pasti kita akan jenuh dan itu tidak memberikan efek sesuatu bagi kita, baik itu di dalam efek intelektual kita ataupun di dalam efek psikis kita. Beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran ini meskipun dibacakan kepada orang yang tidak mengetahui artinya ya gitu, misalnya dia menyalakan murotal ataupun melalui HP-nya ataupun melalui aplikasi-aplikasi ya, meskipun dia tidak tahu artinya, akan tetapi ya itu bisa memberikan efek ketenangan ya, bisa memberikan efek ketenangan bagi yang mendengarkannya gitu. Makanya oleh karena itu makanya tidak sami'u ya, wa ansitu la'allakum turhamun kan gitu. Apabila telah dibacakan Al-Qur'an ya, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan ya, dan wa ansitu lahu ya, mendengarkan dengan seksama ya, agar kita diberikan rahmat. Karena apa? Karena Al-Qur'an ini adalah sumbernya dari wahyu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu. Berbeda dengan puisi kan gitu kan. Bahkan saat jahiliyah dulu ya, gitu. Ketika masa-masa Sadrul Islam ya, ini orang para suara ya jahili itu berusaha untuk menandingi, berusaha ingin menduplikasi Al-Qur'an gitu ya. Kemarin juga Ustaz Amin sudah membacakan ya, orang-orang ya menduplikasi Al-Qur'an dengan al-fil, mal huwal fil ya gitu, macam-macam gitu. Tapi tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan mereka dalam menduplikasi Al-Qur'an itu. Sebagus apapun ya, bahkan dikatakan Al-Quran ini adalah suatu sihir ya, suatu sihir. Akan tetapi itu semua dijawab oleh Allah ya dengan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sumber dari Al-Quran ini adalah wahyu ya. Oleh karena wahyu itu siapapun yang mendengarnya akan pasti mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat ya. Meskipun ya yang mendengarkan itu belum, memang lebih baik ya kita bisa memahami artinya, apa yang didengar, apa yang kita ucapkan kita paham. Akan tetapi perlakuan khusus bagi Al-Quran ini adalah meskipun ya pendengar itu tidak memahami arti dari yang dia dengar, tetapi di dalam efek psikis dia memberikan dampak ketenangan, memberikan dampak kesejukan ya ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia ingin penuh diliputi dengan permasalahan-permasalahan dunia, dengan mendengarkan Al-Quran itu memberikan kesejukan, memberikan ketenangan bagi pendengarnya. Itu salah satu dari keistimewaan ya atau keajaiban Al-Quran yang begitu kita rasakan di Bina ini. Kemudian berikutnya ya, pesan yang kita terima ataupun hal yang bisa kita lakukan di dalam menyemaikan semangat Ramadan ini adalah
eh, semangat kita ya dalam menghidupkan malam-malam. Artinya kalau di dalam bulan Ramadan itu kita mengisi, kita menghiasi dengan qiyam Ramadan ya, dengan sholat tarawih. Setelah itu kita lanjutkan ya tadarus bersama di masjid. Ya, kebiasaan tersebut nah, itu tidaknya bisa kita teruskan ya, bisa kita teruskan di rumah kita masing-masing dengan cara apa? Dengan melaksanakan ya qiyam atau sholat tahajud gitu ya, sholat malam ya di rumah kita masing-masing ya, meskipun sedikit gitu. Bagaimana tadi di awal bahwasanya meskipun sedikit, ketika itu kontinu, meskipun hanya 2 rakaat ya, kemudian disambung dengan witir ya, nah, itu akan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dalam jumlah yang banyak tetapi hanya 1 kali sifatnya. Nah, itu insya Allah ya dengan ikhtiar kita, dengan semangat kita menghidupkan ya malam-malam ya di luar Ramadan dengan sholat malam ya, mungkin bagi kita misalnya ya apabila yang khawatir atau mungkin takut nanti tidak bisa bangun ya ketika mungkin karena kecapean ya, itu sebelum tidur ya kita sholat witir ya kita sholat witir ataupun kita sholat malam ya supaya kita tidur nanti bisa tenang ya, bisa tenang dan bisa lebih banyak ya mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Itu bagi misalnya kita yang takut ya apabila khawatir nanti di mungkin sepertiga malam ya tidak bisa bangun. Nah, tapi memang lebih baiknya adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian pesan berikutnya adalah hal yang kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan di dalam menyemaikan bulan Ramadan ini adalah selalu ya menjaga ya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Misalnya seperti berbagi kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita. Hal ini adalah mereka yang kekurangan ya. Semangat berbagi ini sudah semestinya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, akan tetapi selalu kita lakukan ya pada bulan-bulan berikutnya. Ya, semangat misalnya di dalam Ramadan kita berinfak ya, kemudian bersedekah ya, kemudian zakat ya. Nah, ini akan memberikan dampak sebagai kesalehan spiritual kita ya. Di mana tujuan dari bulan Ramadan sendiri ya adalah la'allakum tattaqun ya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Kemarin juga disampaikan bahwasanya kata-kata amanu ya selalu disambungkan ya dengan amilus sholihat ya. Hal ini mengidentifikasikan ya bahwasanya kesalehan ritual kita itu tidak hanya sebatas ya kesalehan yang kita lakukan secara ritual, akan tetapi kesalehan ritual itu juga harus diimbangi atau juga harus dibarengi dengan kesalehan sosial ya. Kesalehan sosial itu apa? Kesalehan sosial itu adalah kesalehan sosial yang berimplikasi kepada masyarakat banyak ya. Misalnya kita berbagi di tengah saudara kita yang mungkin kurang membutuhkan, semampu kita seadanya kita, sehingga efek keberadaan kita itu benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, kemudian pesan yang terakhir ya, yang terakhir yang mungkin sebagai kesimpulan dari semua tadi ya, menyemaikan ya semangat ini adalah kita diharapkan menjadi Ramadhaniyan ya, kun Ramadhaniyan wala takun ya, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan ya. Sudah sepantasnya kita ini menjadi seorang insan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita menjadi Ramadhaniyan, jangan hanya menjadi orang-orang yang kualitas ibadahnya itu baik ya, menjalankan hal-hal yang baik hanya di bulan Ramadan. Sehingga apa? Anekdot ya, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan ini bisa kita lakukan sehingga spirit Ramadan ya, sehingga semangat kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini akan senantiasa terjaga dan bisa tersemai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita sebagai seorang akademisi ya, baik dosen ataupun mahasiswa ya, kebaikan-kebaikan di kampus ya, misalnya dalam hal thalabul ilmi, kemudian dalam hal kebersamaan dengan teman-teman ya, itu perlu dijaga, kemudian jangan sampai
hal itu hanya terjadi ya. Mungkin kalau di era pandemi ini ya, intensitas atau mungkin sosialisasi kita agak terasa kurang ya, karena jarang ketemu ya. Nanti kalau misalnya dalam realita yang sudah offline ya, yang sudah kita bisa bertatap muka ya, jadi kebaikan-kebaikan kita ya, kemudian amalia-amalah kita, kebaikan-kebaikan kita itu bisa kita lakukan ya kepada semua orang ya, kepada teman kita, kepada dosen kita, kepada tetangga kita, dan kepada yang lain-lain. Ya, disitulah letak keistimewaan ya, dan keutamaan bulan Ramadan, yang mana sangat rugi apabila hal ini tidak kita teruskan, hal ini tidak kita jaga pada bulan-bulan berikutnya, karena kita juga tidak tahu ya apakah pada tahun yang akan datang 1443 Hijriah ya, kita itu diberikan kesehatan ataukah kita juga diberikan umur panjang sehingga kita bisa memanfaatkan dan bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Baik, saya pikir itu teman-teman ya, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan juga ini sebagai sesi penutup di acara kurma ya, yang diinisiasi oleh teman-teman HMPS, ini semua bisa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Titin, apa yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Hadanallahu wa iyyakum. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Miftah atas waktunya yang telah menyampaikan materi terkait bersama menyemai spirit Ramadan. Sedikit menyimpulkan terkait ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini, yaitu hal yang perlu kita lakukan untuk menyemai spirit Ramadan, yaitu pertama, semangat kita dalam beribadah di malam hari, seperti melakukan sholat malam dan tadarus Al-Quran. Kedua, yaitu menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan ketiga, yaitu kita diharapkan menjadi seorang insan yang senantiasa beribadah kepada Allah di Ramadan. Tibalah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengurus HMPS. Monggo. Terima kasih dari Mbak ini yang sebagai moderator, serta Pak Miftah ya sebagai pemateri. Sekali pada sore hari ini materi dikatakan kesimpulan dari semua pertemuan. Untuk acara selanjutnya mungkin dari Ustadz Amin bisa memberi wajangan pada kita untuk agar lebih baik lagi. Silahkan dari Ustadz Amin, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sana'alillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadilatul kiram, Ustadzah, Ustadz Azhar Anas, ayuhul asdiqa, abna'i wa banati, rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita uji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan hingga bisa mengikuti acara kurma pada sesi terakhir ini yang disampaikan oleh Ustadz kita Miftah Al-Huda. Salawat serta salam kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya, amin.
Ini acara ini sangat bagus sekali, sangat antusias sekali. Terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia, Mirza Maulana dan teman-teman HMPS semuanya. Khususnya adalah para pemateri, yaitu Ustadz, dari mulai Ustadz Azhar Anas, kemudian Ustadzah Munislah, dan Ustadz Miftah Huda, yang senantiasa mengikuti acara dari mulai yang awal sampai akhir, kemudian kebersamaan kita. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Wa aqulu syukran katsiran wa jazakallahu ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Ustaz-ustaz semuanya. Pada kesempatan hari ini saya sangat bangga sekali karena apa istilahnya, melihat situasi-situasi yang kita tidak bisa bertatap muka dan bertatap wajah dan berkumpul seperti biasanya karena dikarenakan pandemi. Walaupun saya tadi melihat berita-berita ada yang sudah tadi malam itu yang menerobos untuk mudik itu hampir rekaan itu yang di tol itu, kemudian di apa namanya jalan-jalan tikus dan lain-lain sudah tidak bisa dibendung lagi untuk ketemu saudara-saudara untuk silaturahim itu. Tapi virtual silaturahim sebenarnya sudah mewakili atau WA sudah mewakili. Teman nanti ya tidak usah ke silaturahim kemana-mana saja, tetap di rumah, stay home, jajannya dimakan sendiri, diminum sendiri, habiskan sendiri, pakai baju sendiri yang bagus-bagus, dinikmati sendiri dan gitu ya. Nah, itu nikmatnya di situlah. Saya juga menikmati baju saya sendiri, tidak usah dipamerkan kepada orang lain. Kita stay home saja, menikmati itu. Kalau memang yang ternyata dekat, kerabat dekat, kita silaturahim dan kita di apa ya silakan, memang. Tetapi kita tetap menjaga jarak dan lain-lain, protokol kesehatan dan lain-lain. Kita sebagai akademisi mengikuti aturan-aturan, mengikuti panduan-panduan yang sesuai dengan apa namanya yang dilakukan oleh pemerintah itu. Yang terakhir, kurma ini semoga menjadi inspirasi teman-teman. Saya terinspirasi dengan ulama salaf sebenarnya. Mereka itu bisa mengatamkan kitab muwatta setiap Ramadan, kemudian Quran itu berkali-kali sampai ya Allah, sampai bisa 1 hari semalam. Ada yang begitu, itu saya mungkin mahasiswa ada apa enggak saya tidak tahu. Saya aja tidak kuat ini. Saya sebenarnya pengen mengikuti ulama-ulama salaf ya. Saya pengen khatam 1 hari itu, tapi ternyata saya tidak kuat juga ternyata. Mungkin saya tidak bisa tidak punya lempitan waktu ya kayak ulama-ulama itu yang mempunyai irhas dan lain-lain, ma'unah dan lain-lain. Mungkin begitu. Kemudian yang terakhir lagi saya mendoakan semoga teman-teman Ramadan ini teman-teman minal faizin wal maqbulin dan termasuk apa namanya orang yang sukses Ramadannya dan ibadah-ibadah lainnya dari segi puasanya, baca Qur'annya, amaliyahnya, semua yang teman-teman lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya terlimpah ruah dan kita bisa mendoakan orang tua kita yang masih ada. Kalau yang sudah meninggal, kita doakan semoga surga mereka tempatnya dan kita menjadi orang-orang yang solihah dan taat kepada orang tua. Yang terakhir lagi, semoga Allah senantiasa memberikan rizki kepada kita, banyak rizki kepada kita, dan banyak lagi rizki-rizki yang lain, bukan hanya berupa uang, kesehatan, kebaikan kita itu termasuk rizki kepada orang lain. Kita termasuk kemudian yang terakhir lagi adalah saya atas nama Kaprodi mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin al maqbulin, maaf lahir dan batin. Saya atas nama semua staf dari mungkin ada yang dari tarbiyah mewakili Pak Karim, mewakili semua repat dan lain-lain, atas nama semuanya saya
mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua mahasiswa yang mengikuti dan lain-lain dari luar prodi, luar institusi, atau dari manapun masyarakat umum yang ada di Burma ini, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah berjalan kegiatan yang namanya kurma ini. Yang dimana ini kita bekerjasama dengan dosen pembimbing ya. Jadi di sini saya mengucapkan khusus kepada Ustadz Amin Nasir, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Azhar Anas, dan Bu Nujum. Dari saya mewakili HMPS dan mahasiswa PBA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang juga ikut berkontribusi mulai dari pengelolaan Zoom, pengelolaan teman-teman, mengkoordinasi teman-teman. Dari saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa dari saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di dalam kegiatan ini dari saya atau dari HMPS membuat kesalahan atau membuat sesuatu yang kiranya kurang enak di hati panjenengan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Tanya gimana? Sudah? Wajahnya nampak 43. Lumayan, Ustaz. Iya. Ya. Berimu apa? Iku apa? Iku wayang ya? Musik. Sama Allah. Iya, Iya, Bunda. Oh. Jagate teng Pak Mursid niki dalangi. Oh. Belangkonmu udah ganti tuh. Akmal. Ini yang kain, Pak. Tadi yang belangkon itu kenakan yang kain. Betul, sudah. Sampun. Sudah, Ustaz. Ampun. Iya. Ya. Terima kasih, Bu Nujum. Kan open dulu ya. Sudah, Ustaz. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Bu Nujum, Pak Azhar. Iya, Pak Amin. Banyak kerja dan lain-lain, teman-teman. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Nama saya Zizi. Nama saya Zizi gitu ya. Nama saya Zizi. Ya.